Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi alladhi yu'allilu al-jihadin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa fadhim barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمراتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة صاحب الكتاب يا سيد بن كعرمية ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس ثم إلى شريفنا نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, yang lalu kita sudah membahas tentang sifat perbuatan Allah. Perbuatan Allah hanya ada satu. Apa itu? Menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Adapun sifat perbuatan Allah ada dua, yaitu Allah tidak wajib menciptakan sesuatu dan Allah tidak mengambil keuntungan di dalam menciptakan sesuatu. Ya, cuma dua doang sifatnya nih. Perbuatannya hanya satu,
yaitu menciptakan, sifatnya ada 2. Beda nih dengan paham-paham di luar ahli sunnah. Perbuatan Allah banyak, tertawa, bahagia, turun, naik, itu jadi perbuatan Allah. Nah, kalau begitu bedanya apa dengan kita? Itu loh. Jadi kalau kamu kok baca di dalam pelajaran akidahnya orang-orang Wahabi, orang-orang Syiah, orang-orang Mu'tazilah, maka kamu akan mendapati itu. Kalau kamu mengingkari sifat-sifat ini, berarti kamu imannya diperselisihkan. Iman kamu rusak, kata mereka, karena kamu mengingkari sifat-sifat yang telah disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Kita di dalam mengimani Allah enggak begitu, gitu loh. Kita mengimani Allah dengan cara yang bersih. Bersih ini maknanya kita suci dari mensifati Allah seperti sifatnya makhluk, gitu loh. Jadi dikatakan dalam kitab ulama, apabila terdapat nas Al-Quran atau nas hadis yang di dalamnya ada kemiripan dengan sifat-sifat makhluk, maka takwilkanlah, gitu. Dikatakan apa? Jadi apabila terdapat nas yang auhama tashbiha awilhu au fawwid warumi tanziha, maka takwilkanlah hingga sampai pada makna mensucikan Allah dari keserupaan dengan sifat makhluk. Jadi kalau di Quran kok ada kalimat begini, ada kata-kata atau ada ayat Quran ngomongnya Allah turun, maknanya apa? Allah turun pada sepertiga malam. Artinya apa? Allah menurunkan malaikat, gitu. Bukan Allahnya yang turun, gitu artinya. Allah gembira, maknanya apa? Allah ridho, gitu. Jadi harus ditakwil dengan makna yang jangan sampai menyerupai sifat-sifat makhluk. Karena perbuatan Allah harus kita imani hanya satu, yaitu menciptakan. Paham ya? Udah ya? Jadi hati-hati nih sama paham-paham yang cara berpikirnya tidak sama dengan cara berpikirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi cara berpikir seperti ini harus dibangun, harus diajarkan. Kalau nggak diajarkan, ketika kamu nanti baca Al-Quran, baca hadis, apalagi orang sekarang seringkali nih, kalau baca Quran jangan baca aja, terjemahnya dibaca, tadabbur maknanya. Lah, ketika mulai baca terjemahnya tapi nggak pernah ngaji akidah, kamu akan mendapati ayat-ayat tersebut, gitu loh. Maka kamu nggak akan bisa sampai kepada mengimani Allah dengan cara yang suci, yang bersih, kecuali kamu bisa mentakwilkan semua itu. Ya, jadi perkara jaiz bagi Allah hanya ada
satu, adapun sifatnya perkara jaiz ada dua. Terus yang berikutnya adapun jaiz maf'ul. Apa jaiz maf'ul? Halaman 33 paling bawah itu. Adapun jaiz maf'ul atau perkara jaiz pada yang diciptakan. Perkara jaiz yang berkaitan dengan sesuatu yang diciptakan itu ada 3 sifat. Yang pertama adalah yajibu an la ta'thira li syai'in minal mumkinati bi tab'ihi. Sungguhnya wajib pada setiap perkara yang diciptakan itu tidak bisa menghasilkan apapun dari tabiatnya atau dari wataknya dirinya sendiri. Jadi manusia itu atau makhluk itu diciptakan oleh Allah dengan sifat yang berbeda-beda. Ya, kita makhluk itu punya sifat yang banyak nih. Enggak sifatnya makhluk sama semua kan enggak. Ada yang sifatnya apa? Pemarah. Hah? Ada ya? Ada yang pemalu. Ada yang malu-maluin. Ada. Disebutnya apa itu namanya? Karakter. Ya, atau watak. Jadi seorang hamba itu diciptakan oleh Allah dengan karakter masing-masing. Kalau kamu lihat apa namanya? Lihat pewayangan, kita lihat wayang, itu tiap-tiap tokoh itu punya karakter masing-masing tuh, gitu loh. Oh ini karakternya begini, oh ini karakternya begini, oh ini karakternya begini. Nah, maka setiap karakter, setiap watak yang diciptakan Allah pada hamba-hambanya harus kita imani karakter itu tidak bisa menimbulkan apapun. Tidak bisa menghasilkan apapun dengan karakternya. Contohnya apa? Orang yang pemarah. Hati-hati, jangan bikin dia marah. Kalau dia marah, bisa diobrak-abrik semua ini. Ada begitu ya? Kalau dia marah, bisa dipecah-pecahin mobil kamu. Kalau dia marah, ini dunia bisa gonjang-ganjing. Kayak apa namanya? Waktu Nabi Muhammad SAW dakwah ke kota Taif. Ya, terus diapain? Dilemparin
Batu. Terus apa terjadi apa? Datang malaikat. Apa kata malaikat? Malaikat marah. Malaikat nggak terima melihat Nabi diperlakukan seperti itu. Kata malaikat, wahai Nabi, kalau kamu mau, kamu perintahkan nih saya balik-balikin nih gunung, saya banting-bantingin. Itu jangan dianggap bahwa ketika muncul sesuatu dari karakternya seseorang, maka kemunculannya itu bukan dari dirinya, tapi Allah yang memunculkan, gitu loh. Jadi kamu jangan menganggap bahwa ini kalau dia marah nih bahaya nih, bisa hancur semua. Gak bisa, enggak. Dia marah seperti apapun, kemarahannya nggak akan bisa merusak sesuatu pun yang diciptakan oleh Allah. Nggak bisa. Masa sih Allah yang bikin, hambanya yang merusak, gitu loh. Jadi ketika ada seorang hamba kok bisa melakukan sesuatu, maka apa yang dilakukannya itu memang dikehendaki oleh Allah. Bukan muncul dari dirinya sendiri, bukan, gitu loh. Jadi ada manusia yang kerjanya suka nebangin hutan, ada manusia kerjanya suka bolongin gunung-gunung, ngerukin gunung-gunung, menghancurkan bumi, maka itu memang karakter-karakter yang seperti itu diciptakan oleh Allah, bukan muncul dari dirinya sendiri, bukan. Jadi jangan kamu anggap bahwa manusia itu bisa punya perbuatan dari dirinya sendiri, enggak ada. Semua watak-wataknya kita manusia masing-masing itu, watak kita itu diciptakan oleh Allah. Orang-orang Jawa wataknya begini, orang Batak wataknya beda lagi, orang Sunda wataknya beda, orang Madura beda lagi wataknya, orang bule punya watak beda, orang Cina punya watak. Ini Allah yang menciptakan tiap-tiap karakter ini, gitu loh. Nah, ketika mereka punya perbuatan, maka perbuatan itu bukan dengan sendirinya muncul dari karakternya, bukan. Karena Allah yang memunculkan karakter itu, Allah yang memunculkan perbuatannya, gitu loh. Jangan kamu anggap bahwa ini kalau urusan sama orang Batak mah berabe dah, kacau dah, bisa hancur. Enggak. Kata Nabi apa? Jangan takut, tidak ada satu makhluk pun yang akan bisa melakukan sesuatu tanpa izin Allah. Gak ada yang bisa nyakitin kamu, gak akan ada yang bisa bunuh kamu, gak akan ada yang bisa mencelakai kamu kecuali dengan izin Allah, gitu loh. Jadi karakter yang macam-macam ini gak akan bisa merubah apapun, enggak. Karakternya macan apa? Buas. Kalau buaya? Hah? Tapi laki-laki ada yang buaya juga julukannya. Buaya darat ada ya?
Ada lintah darah juga, ada lintah. Orang kalau sudah ke hutan ketemu macan gimana? Kenapa? Kenapa? Oh, kalau memang karakter macan ini kalau ketemu orang langsung dimakan, Beb. Loh, ini loh. Ya. Jadi kita masih menganggap bahwa macan itu akan bisa makan orang tanpa izinnya Allah. Nggak bisa, nggak akan mungkin macan melakukan sesuatu tanpa izinnya Allah. Kitanya aja yang ngeper duluan. Kayak ginilah, kamu saya ambilin batu nih, saya giniin, ngelet. Padahal belum saya lempar, belum, baru gini doang. Kamu tuh, oh ini kalau kena benjol nih. Pikirannya udah mengatakan batu bikin benjol. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Batu bisa bikin benjol, bisa nggak? Hah? Ya bikin benjol Allah, gitu. Nggak mungkin. Walaupun kok bener-bener dilempar dan benjol, terus kamu meyakini batu yang bikin benjol, rusak iman kamu. Itu loh maksudnya. Kok kamu ke hutan terus dimakan macan, meyakini macan ini yang bikin saya mati, rusak iman kamu. Gitu loh. Ini fungsinya akidah di sini, gitu loh maksudnya. Jadi ketika terjadi sesuatu, jangan kamu yakini terjadinya itu muncul sendiri karena karakternya dia, enggak. Karena memang Allah menentukan ini terjadi, gitu loh. Bukan muncul dengan sendiri, bukan. Makanya ada orang kepalanya kepentok benjol, kepentok mati, ada enggak? Ada kepentok hidup, ada. Kepala ada dua macam, ada kepala kalau kepentok mati, ada kepala kalau kepentok. Kepala siapa itu? Kepala siapa kalau kepentok hidup? Itu karakternya siapa itu? Allah yang bikin karakter itu, gitu loh. Bukan, oh ini pokoknya soal dipentokin mesti hidup, kata siapa? Kalau Allah nggak menghidupkan, bila kamu pentok-pentokin nggak hidup-hidup juga. Lo sampai pentok-pentokin palu juga kalian nggak bakalan hidup. Ente mau pentokin kepalanya orang pakai apa? Kalau Allah nggak bikin mati, ya nggak mati, gitu loh. Jadi kita mau meyakini bahwa tidak ada satu hasil pun yang muncul di dalam kerjanya alam ini kecuali diciptakan oleh Allah, kecuali dikehendaki oleh Allah, gitu loh. Pisau bisa merobek, api bisa membakar. Ini seringkali kita tergeser akidah kita karena melihat kejadian kejadian hukum adat namanya. Kejadian dalam kebiasaan hidup manusia. Emang ini biasanya begini, Beb. Iya. Biasanya begitu itu yang bikin siapa? Kebiasaan itu, gitu loh. Apakah kebiasaan itu muncul sendiri atau yang bikin? Itu loh maksudnya. Karakter-karakter itu muncul sendiri atau ada yang bikin? Nah, kalau kita mengatakan, wow, ini memang muncul dari dirinya sendiri, bukan Allah yang menentukan,
iman kita tergeser. Itu loh, rusak iman kita. Jadi jangan terus kamu menghadap begini, kalau saya meyakini bahwa macan itu nggak bisa menggigit, terus saya deketin, saya nggak bakalan digigit. Nanti begitu digigit, kata Habib nggak menggigit, gimana sih kok tahu-tahu saya nggak begitu maksudnya, bukan macan itu nggak bisa menggigit. Kalau macan itu kok menggigit, maka menggigitnya bukan atas maunya sendiri, gitu loh. Ketika kamu tergigit, kamu robek, kamu sakit, sampai kamu mati, maka keyakinan kamu nggak boleh bergeser. Ini dimunculkan oleh Allah, gitu loh maksudnya. Bukan muncul dari dirinya si macan, bukan. Jadi yang namanya kereta api itu nggak bisa matiin kamu, nggak bisa. Tapi jangan dicoba. Saya mau kata Habib kereta api nggak bisa matiin. Akhirnya pulang di rel KRL itu begitu penyet, Habib gimana sih? Saya disalahin lagi. Ngajinya salah apa? Saya yang disalah. Kenapa begini? Kan kita udah bahas sebelumnya, menciptakan itu perbuatan Allah, gitu loh. Jadi menciptakan itu bagaimana sih? Menciptakan itu sesuatu yang tidak ada kejadiannya, lalu muncul suatu kejadian, gitu loh. Itu namanya menciptakan. Lah, setiap kejadian ini yang memunculkannya hanya Allah. Adapun kemunculannya dari mana? Dari mana saja Allah bisa bikin, gitu loh. Allah bisa bikin macan punya perbuatan begini. Allah bisa bikin kucing punya perbuatan begini. Allah bisa bikin kamu manusia punya perbuatan begini. Ada nggak manusia yang pacarnya dimutilasi? Ada? Ada nggak manusia yang anaknya sendiri dibuang ke sampah? Ada. Dibunuh ada. Itu munculnya bagaimana itu? Oh, ini mah memang itu orangnya begitu, Bib. Allah memunculkan tiap-tiap kejadian ini, gitu loh. Dengan apa? Ada yang dicabut oleh Allah kasih sayangnya. Ada yang dicabut hati lembutnya oleh Allah. Hingga dimunculkanlah kejadian yang berbeda-beda. Ada orang tua yang sayang banget sama anaknya. Ada orang tua yang belain banget anaknya. Ini kemunculannya kejadian yang berbeda-beda ini semua dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kamu apa? Tugas kamu mengesahkan Allah. Itu. Jadi kalau kamu masih mengatakan, oh ini muncul dari si ini, muncul dari si ini, terus fungsinya kamu tiap hari qul huwallahu ahad apa? Fungsinya kamu mengesahkan Allah di mana? Di sini loh fungsinya. Tiap waktu kamu baca qul huwallahu ahad, apa cuman buat huruf berkat aja? Kalau tahlilan biar dapat berkat gitu. Ya penting kan baca qul hu pulang dapat berkat, Bib. Oh, repot lagi nih.
Maka qul huwallahu ahad itu mengatakan bahwa Allah itu ahad, maknanya pencipta itu ya hanya Allah. Kejadian apapun yang muncul itu enggak muncul karena manusianya masing-masing. Enggak muncul karena karakternya masing-masing, tapi ini dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga ketika suatu kejadian terjadi berbeda-beda, maka kamu harus tahu, oh ini ujian dari Allah untuk saya. Itu loh mestinya. Ada orang kok tiba-tiba kamu dimarahin. Orang yang nyambung ini akan tahu, ya Allah, ada apa ini? Saya ditegur apa ini? Ada ujian apa untuk saya? Jangan melihat dia sendiri yang munculin, jangan. Kalau lihat itu muncul dari dia sendiri, berantem. Berantem. Tapi kalau kamu bisa melihat ini dimunculkan Allah, kamu akan introspeksi, ada apa ini ya Allah? Diuji apa saya ini? Kejadian apa yang akan terjadi ini? Itu akan bisa membuat kamu langsung bisa mengesahkan Allah dari setiap kejadian. Gitu loh. Ini fungsinya kamu ngaji tentang sifat-sifat Allah. Kalau kamu nggak ngaji ini, kamu nggak akan bisa melihat kejadian itu harus dikembalikan kepada Allah. Kamu akan lihat tiap kejadian ini memang dia ini yang kurang ajar, Beb. Memang berantem. Makanya dulu kiai saya pernah naik motor ditabrak. Dia naik motor, dia yang ditabrak. Jatuh, dia bangun, nyamperin yang nabrak, minta maaf. Pak, saya minta maaf. Gara-gara saya keluar rumah, Bapak nabrak saya. Kalau tadi saya nggak keluar rumah, Bapak nggak nabrak saya. Jadi Bapak nggak salah. Yang salah saya. Coba. Kalau ente yang ditabrak gimana? Coba. Bisa maksudnya dia berpikir sampai ke situ gitu loh. Artinya yang namanya kejadian biasanya ada sebab dan musabab. Lah, kita seringkali berada pada posisi kita yang nggak mau disalahkan. Pengennya menang. Yang salah harus orang. Ente yang salah. Ada orang-orang yang sudah sampai pada makna-makna ini, dia bisa tahu ini yang namanya tabrak menabrak itu ya mesti terjadi. Kalau ada yang nabrak ya ada yang ditabrak. Jangan selalu nyalahin yang nabrak. Kenapa? Bisa jadi gara-gara ente dia nabrak. Kalau ente nggak ada, dia nggak nabrak. Coba. Ini ada pemikiran seseorang yang hatinya sudah sampai ke makom itu gitu loh, pada keadaan seperti itu, hingga dia bisa melihat bahwa kemunculannya kejadian ini bukan dari masing-masingnya makhluk, bukan dari karena karakternya makhluk itu, bukan, karena Allah memunculkan ini sebagai ujian untuk hamba yang lainnya. Gimana coba kamu nyikapin tetangga aja, tetanggalah. Kamu punya rumah, semua karakter tetangga kamu sama enggak? Beda-beda kan? Ada yang tetangga itu ada yang tetangga itu baik banget. Artinya kamu punya pohon, daunnya jatuh ke sono dia nggak pernah marah,
buahnya jatuh nggak pernah minta, nggak pernah marah. Ada yang daunnya jatuh aja, sapu dong, lu mau. Ini munculnya ini nggak muncul sendiri, nggak, Allah memunculkan sebagai ujian untuk kita. Ada apa ini? Hingga kita bisa, kalau ngadepin yang ini sabar, ngadepin yang ini syukur, ngadepin yang ini, gitu loh. Ente punya kawan, beda-beda karakternya. Di kantor nih, yang ini pencemburu, yang ini beda lagi, yang ini. Ente punya anak, karakternya beda-beda. Ada yang kamu pototin doang, nangis. Ada yang sampai kamu pukul, masih melotot. Apa sih, Pak? Ada anak begitu. Ada yang belum kita apa-apain, nangis udah, jangan, Pak. Ada yang, ya Allah. Ini karakter ini Allah yang memunculkan, gitu loh. Bukan itu muncul dari dirinya masing-masing, bukan. Hingga ketika kamu menghadapi karakternya tiap-tiap orang, kamu harus tahu, ini ujian untuk saya. Gimana ngadepin karakter begini, gimana nyikapi karakter begini, gimana. Orang yang sudah bisa menyikapi itu semua, maka dia sudah bisa memandang keesaannya Allah. Sudah beres kul huwallahu ahadnya. Itu loh, bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu. Pencipta karakter yang begini, pencipta karakter begini, pencipta ini, pencipta. Nah, Allah kan bisa bikin manusia, bikin makhluk, semua karakternya baik. Bisa nggak? Kenapa nggak dibikin begitu? Kenapa nggak dibikin begitu? Ya nggak ada ujian buat kamu. Nanti di surga karakter manusia akan sama begitu, nanti baik semua, nggak ada manusia nggak baik nanti. Yang dulu kamu di dunia karakter yang keselin, di akhirat nanti, wow, super baik semua, udah nggak ada yang nggak baik, nggak ada. Di dunia aja ini beda-beda. Nah, kita yang menyadari itu harus pula kita tahu, kalau kita nggak seneng nih lihat karakternya orang begini, kita nggak seneng lihat karakternya orang begini, kita nggak seneng lihat orang begini, nggak seneng. Kita harus nyadari, lah karakter saya gimana? Gitu. Orang seneng nggak dengan karakter saya? Gitu loh. Karena kalau manusia itu semua punya karakter, kita ya juga punya karakter. Maka karakter saya ini apakah orang seneng atau orang nggak seneng? Maka kita pun termasuk orang yang diciptakan Allah punya karakter yang khas. Si Habib begini. Coba kamu kalau lihat di TV, Habib ada kayak Habib Bahar, ya. Ada kayak Habib Rizik, ada kayak Habib Jindan, ada kayak Habib Mundir yang halus, ada kayak Habib Kiai, beda-beda juga. Ada kiai kayak jadi jangan dilihat yang begitu mah Habib doang, enggak, kiai juga ada yang karakternya berbeda. Maka kita harus tahu bahwa semua karakter ini enggak muncul dengan sendirinya. Allah yang memunculkannya, gitu loh. Lah, kemunculan ini harus kamu yakini ada hikmah di belakangnya, gitu loh. Kenapa nih kok Allah munculin karakter begini? Kenapa nih kok Allah munculin yang begini? Kenapa kok Allah? Setiap yang Allah munculkan pasti ada hikmahnya, nggak mungkin. Apa yang Allah munculkan kok jadinya sia? Nggak mungkin. Pasti membawa hikmah. Tinggal kamu bisa memetik hikmahnya atau enggak. Kalau nggak bisa memetik hikmahnya, berarti kamu termasuk orang yang rugi.
Kalau bisa tahu hikmahnya, kamu orang yang untung. Artinya dari setiap kejadian yang Allah bikin, kamu dapat keuntungan. Nyambung nggak? Nyambung ya. Ini kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-'aqid tamah salatul qa'imah sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa badhul maqam al-mahmud alladhi wa'adda ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum fil hal wal ma'al wal 'iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terus kita sambung sedikit. Lawannya ada satu. Apa itu? Wa yastahilu ta'thiru syai' minal mumkinati bi tab'ihi. Mustahil dari setiap yang diciptakan Allah itu punya hasil dari tabiat atau karakter dirinya sendiri. Jadi wajib setiap yang diciptakan Allah wajib tidak bisa menghasilkan sesuatu dengan karakter dirinya. Lawannya mustahil. Yang diciptakan Allah punya hasil dari karakter dirinya sendiri. Nah, kalau sudah bisa kita pahami bahwa tidak akan ada yang bisa menghasilkan apapun, berarti setiap hasil yang muncul dari manapun, maka kemunculannya itu muncul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Jadi jangan sampai kita meyakini bahwa
karakter-karakter ini semua muncul dari dirinya makhluk itu sendiri. Karakter ini memang diciptakan oleh Allah, dan Allah menciptakan karakter-karakter ini nggak pakai pamitan, nggak pakai. Ente pernah ditanya nggak dulu pengen milih karakter apa? Nggak ditanya, tahu-tahu dibikin aja. Ada yang begini karakternya, begini karakternya, begini karakternya. Kita nggak pernah milih tuh, pengen bisa punya karakter begini, nggak pernah milih. Jadi karakter-karakter ini memang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang fungsinya, hikmahnya apa? Kita bisa melihat bagaimana kita menyikapi tentang apa yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketemu yang begini, oh sikapnya begini ketemu. Makanya ketika kamu bisa memahami semua karakternya orang, maka kamu bisa jadi pemimpin. Oh, di tingkat keluarga nih, kamu punya anak masing-masing begini. Oh, yang ini kamu bagian keluar. Kalau mau belanja kamu, kenapa? Pemberani. Kamu bagian nyapu. Kamu bagian dapur. Kamu bagian, bisa kamu atur. Tingkat RT mau ngatur, ini jadi keamanan nih. Oh, ini sekretaris. Oh, ini orangnya amanah, bendahara. Oh, ini orangnya, bisa kita tahu karakter masing-masing gitu loh. Hingga kamu bisa menempatkannya pada posisinya. Karena karakternya beda-beda gitu loh maksudnya. Ini hikmahnya. Allah bikin karakter yang berbeda-beda, kita bisa meletakkan mereka di tempatnya masing-masing. Karena kebutuhannya manusia juga beda-beda. Coba yang karakternya pemalu, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, kamu jadikan keamanan gimana? Kan repot, ketemu maling, ada maling. Begini kok begitu? Malu saya mau malu, kok ngejar maling kok malu. Itu mikir dah, jangan jadi keamanan lah. Nanti ini dengan karakter yang berbeda-beda kamu akan tahu, oh ini karakternya begini, oh ini. Hingga orang itu akan bisa menempatkannya di posisinya masing-masing sesuai dengan karakter-karakter itu. Hingga kita akan tahu, kita akan muji kepada Allah, ya Allah, Masya Allah, Engkau Maha Esa, ya Allah, yang memunculkan semua karakter-karakter ini. Ini kalau bukan Engkau yang munculin, ya Allah, ini nggak bisa nih, yang begini macam-macam begini nggak bisa nih. Jutaan jenis hewan punya karakter masing-masing. Miliaran manusia punya karakter masing-masing. Hingga kita hanya bisa mengucapkan kepada Allah, Subhanallah, Maha suci Engkau, Maha agung Engkau, Maha kuasa Engkau, ya Allah, yang menciptakan ini semua. Ini loh yang mau kita yakini sebagai sifatnya makhluk yang pertama, yaitu ketika kamu melihat manusia, makhluk punya karakter, maka karakter yang dimiliki makhluk itu bukan muncul dari dirinya sendiri, dan karakter itu tidak bisa menghasilkan apapun kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada yang muncul dari karakter itu, maka kemunculannya pasti atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga senantiasa setiap waktu kita akan bisa melihat perbuatannya Allah. Muncul kejadian baru, muncul kejadian ini Allah yang bikin, Allah yang bikin, Allah yang bikin. Nggak ada kita menuduh, oh si Anu yang bikin, si Anu yang bikin, enggak. Adapun di zahirnya, di luar kita,
kita ngomong sebabnya si anu begini, sebab itu boleh terjadi karena Allah menjadikan sesuatu bergandengan dengan sebab. Tapi hakikatnya kita harus meyakini bahwa ini murni dimunculkan oleh Allah. Adapun sebabnya apa saja boleh Allah jadikan. Jangan sampai kita terpaku sama si sebab, jangan. Oh enggak ada sebab ini enggak bakal muncul. Kata siapa? Kayak tadi ada orang pemarah. Ini kalau kamu enggak ledekin, dia enggak marah. Ini gara-gara kamu nih ngeledekin dia jadinya marah. Coba kamu diem aja, dia enggak bakalan. Kata siapa? Gitu loh. Karena marah itu munculnya bukan karena adanya si sebab, bukan. Tapi sebab itu perkara yang digandengkan oleh Allah pada satu kejadian. Ketika sebab itu muncul, kemudian musababnya terjadi, kita meyakini bahwa itu tetap diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kan kalau lihat anak-anak main tuh, anak-anak seringkali tuh godain si anu, ya, ngeledekin si anu. Kenapa? Dia tahu karakternya. Ini kalau diledekin, ini diledekin marah, ini. Maka kita harus bisa tahu itu agar kita bisa melihat bahwa ini semua keadaan yang bermacam-macam ini semua dimunculkan oleh Allah dan kita meyakini penciptanya hanya Esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah besok kita akan lanjut pada sifat yang kedua dari makhluk. Apa sifatnya makhluk yang kedua? Ini yang pertama, bahwa makhluk punya karakter dan karakternya makhluk tidak menghasilkan apapun kecuali Allah lah yang menciptakan karakter itu dan Allah pula lah yang menciptakan bekasnya atau kerjanya, bukan kerja dari dirinya sendiri. Insyaallah kita berharap kita semua ditambahkan keyakinan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dibenarkan makna tauhid kita, dijadikan iman kita iman yang diterima oleh Allah dunia sampai akhirat, hingga kita bisa selamat mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna wa tub taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'zi suhbi
والحمد لله في البدء والتنهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.